Jadi kalau seandainya kita ini sudah percaya ada surga, lalu pengen masuk surga kan, ya minimal kan terdorong berbuat baik. Lah kalau anak yatim di sebelah rumahnya nggak ada yang sekolah, bangku sekolahnya, di depan rumah ada orang miskin kelaparan, kita tidak pernah menanyakan makan atau belum. Saya nggak percaya dia ingin masuk surga kok. Saya tidak percaya dia kepengen masuk surga, sekalipun sholatnya rajin, sekalipun naik hajinya setiap tahun, sekalipun setiap minggu hatam Quran, saya tidak percaya. Kenapa? Semuanya adalah dalam kebohongan. Ketika anak yatim diterlantarkan, orang fakir miskin dibiarkan dalam penderitaannya, maka semuanya adalah dalam kebohongan. Ini bukan kata saya. Jadi artinya pintu sorga itu bukan seremonial, tapi kebaikan kepada sesama ini kok. Saya kira kita di sini kalau sama-sama kepengen masuk surga, percayalah sejak hari ini tidak akan ada pertengkaran di antara kita. Iya kan? Nah ini di mana letak kesalahannya? Saya mungkin tidak mengatakan kesalahannya, tapi paling konslet lah. Ya saya sendiri juga bertanya, orang kalau sudah melakukan sholat 5 waktu, sepertinya yakin akan masuk surga. Kenapa? Karena begitu besar porsi sholat di dalam hukum fikih kita. Bab zakat 100 halaman, bab sholat 500 halaman urayanya. Iya kan? Kita fikih 6 jilid, 2 jilid nih sholat melulu sisinya. Baru jinayat, tijarah, zakat segala macam itu hanya berapa halaman aja, terlalu mendominasi. Ya memang begitu tenarnya as-sholatu imaduddin, sholat yang agama. Wa man aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad haddamaddin. Mendirikan sholat adalah mendirikan agama. Tidak melakukan sholat menghancurkan agama. Dan nanti kalau kita mati, yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Yang saya tanyakan, mengapa? Saya khawatir ini sang penguasa pada waktu itu mencoba ingin mengalihkan perhatian rakyat terhadap isu-isu politik, dinimbobokan dengan seremoni-seremoni itu. Di negeri kita, di mana-mana saja, itu peristiwa dicipta untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Sadar nggak? Jadi persoalan politik itu dari dulu sampai sekarang, ya gaya loh, pada untuk mengalihkan perhatian. Sehingga kan kita seringkali bertanya, apakah Gayus ini hanya sekedar mengalihkan perhatian? Apakah Melinda ini juga untuk mengalihkan perhatian? Apakah masjid dibom itu juga untuk mengalihkan perhatian? Itu sangat mungkin sekali. Mengapa tidak? Yang menjadi persoalan, kenapa ulama-ulama, sahabat-sahabat besar yang tinggal di Mekah itu dilarang oleh Muawiyah untuk meninggalkan Hijaz. Hijaz itu sekitar Mekah Madinah. Itu oleh Muawiyah dilarang dengan alasan barangkali kehabisan stok. Ulama yang hafal hadis, hafal Quran, barangkali ikut berniaga, ikut perang, barangkali mati, kan nanti kekayaan intelektualnya hilang. Indah ngomongnya bang, padahal mah hanya untuk mengendalikan ketokohan mereka, jangan sampai menyuara. Lah iya, masalah seperti itu. Cerdas Muawiyah tuh. Di samping itu yang kedua, Ahlul Hijaz, para ulama, para sahabat, para fuqaha, para muhaddisin itu dibanjiri dengan materi yang secukupnya, diberi gaji besar, pokoknya dikasih ya sia-sia, entah bansos, entah tunda, macam-macam lah. Jadi mereka hidup mewah, dibikin betah. Saya kira pola-pola seperti itu juga ya dilakukan di mana-mana. Nah termasuk
membangun seremoni-seremoni yang kira-kira orang sibuk dengan seremoni sehingga tidak ngurusin politik juga, itu juga pola-pola Muawiyah juga. Nah, saya kira perlu diwaspadai. Sehingga akibatnya apa? Sampai sekarang ketika kita berbicara tentang Islam itu selalu tidak pernah menyentuh aspek sosial. Kenapa? Padahal di dalam Al-Quran begitu besar arti aspek sosial. Bayangkan sholat sekali-kali saja kok disebutkan alladzina yuqimunas sholata wa aqimus sholata liduluki syamsi hafizu ala salawati wa salatil wusta, ya sekali-kali lah. Tapi bayangkan kenapa cerita Fir'aun itu setiap surat selalu cerita Fir'aun, betapa pentingnya membangun masyarakat ya yang demokrasi, jangan ada tirani, kediktatoran dan pengorbanan kelompok tertindas, al-mustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha, yang tertindas ini. Itu kan yang dikatakan berulang-ulang kok diabaikan. Kenapa? Ini menjadi persoalan. Ya punten, itu menjadi masalah. Sehingga akhirnya kita terkungkung. Bakawis kelompok santri bisa apa-apa gini. Saya bukan lagi menghina Anda, tetapi sedang meratapi nasib umat Islam kita ini. Sehingga Islam itu identik dengan kebodohan kok akhirnya. Jujur aja nih, mau sebutlah intelektualnya, isi ngajinya pinter, masalah psikologi nggak ngerti, pedagogik nggak ngerti, sosiologi nggak ngerti, anatomi tidak ngerti, kosmologi tidak ngerti, botani tidak ngerti, fisika tidak ngerti, akuntansi tidak ngerti. Jadi apa-apa yang ngerti istilahnya? Yang ngerti bab sholat, ahli di bab sholatnya itu. Nah bagus bab sholat, batal wudhu, luas semuanya. Sehingga malah justru akhirnya gara-gara sholat umat Islam jadi bertengkar kok. Masalah dua masjid di satu desa bertengkar lagi, sampai usolli, sampai kunut, batal wudhu, itu saja. Ya artinya kan, waduh seneng banget saya nih kalau umat Islam sibuk begitu mah. Saya kan bisa melenggang kan, mulus jalan kan, mulus nggak jalan, mulus, dimuluskan oleh Anda sendiri kok. Sehingga ketika kita bicara masalah kemiskinan tidak terkait dengan Islam. Kita bicara tentang meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM, seolahnya tidak ada kaitan dengan Islam. Bicara tentang intelektualitas sepertinya bukan urusan Islam. Nah kalau masjid, nah itu Islam. Sampai akhirnya secara terbuka yaitu pemisahan antara pemerintahan dengan keagamaan. Sekularisme kayak seperti itu. Jangan mempertimbangkan paradigma nilai-nilai agama, nggak usah. Ribet. Ya seperti itu.